Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cerita fiksi, yakni nelayan dan ikan mas. Nah, yang belum lihat videonya bisa klik pojokan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi berikutnya, yakni Cindelaras. Nah, setelah melihat video ini, kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita Cindelaras. Jangan lupa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Yuk, simak baik-baik videonya sebagai berikut. Dongeng cerita rakyat Indonesia Cindelaras dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan seorang selir yang cantik. Namun, kecantikan selir tidak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya. Suatu hari, selir raja pura-pura sakit. Raja segera memanggil tabib. Setelah memeriksa keadaan selir, raja pun menanyakan apa yang terjadi. "Paduka, ada seorang yang sudah menaruh racun pada minuman selir," jawab tabib. "Siapa yang berani melakukan ini kepada selirku?" tanya sang raja. "Yang melakukan ini padaku adalah permaisurimu sendiri. Sepertinya permaisuri ingin membunuhku agar kasih sayang baginda hanya kepadanya dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya," jawab selir raja. Mendengar yang dikatakan selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan Patih untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya di hutan. Patih pun langsung membawa permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun, Patih yang sangat bijak itu tidak membunuh permaisuri. Ia tahu rencana jahat selir tersebut. Patih pun menangkap seekor kelinci. "Permaisuri, aku tidak akan membunuhmu. Namun, hamba akan memberitahukan kepada raja bahwa Anda sudah hamba bunuh. Dan untuk membuat raja dan selir tuan putri sudah mati. Hamba akan membunuh seekor kelinci ini dan melumuri darahnya pada selendang milik permaisuri dan pedang hamba," ujar sang Patih. "Aku sangat berterima kasih, Patih, karena kau tidak membunuhku dan membiarkan aku hidup," jawab permaisuri. "Permaisuri, saya terpaksa harus meninggalkanmu di hutan belantara ini seorang diri. Hamba mohon maaf karena tidak bisa menemani," kata Patih. Setelah beberapa bulan permaisuri tinggal di hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah terbiasa berteman dengan binatang. Suatu hari Cindelaras sedang asik bermain. Tiba-tiba seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor anak ayam yang lucu. Cindelaras merawat anak ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh burung Raja Wali. Kedua kaki kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku Raja Wali. Namun suara kokokannya sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokokannya sangat aneh. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra,
Raja Jenggala, bunyi kokok ayam Cindelaras. Cindelaras sangat terkejut dan langsung menunjukkannya kepada ibunya. Permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar suara kokok si ayam. Ia langsung menceritakan siapa ayahnya dan mengapa mereka tinggal di dalam hutan. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras memutuskan untuk pergi ke istana untuk bertemu ayahnya. Awalnya ibunya tidak mengizinkan Cindelaras pergi, namun ia terus memaksa. Setelah ibunya mengizinkan pergi, ia langsung berangkat ditemani ayam jantannya. Namun, di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindelaras membawa ayam jagonya dan mengajaknya ikut menguji kehebatan ayamnya. "Hai kau, apa kau berani adu ayam dengan ayam jagoku yang kuat ini?" ujar mereka. "Baiklah," jawab Cindelaras. Ternyata ayam jantan milik Cindelaras dapat mengalahkan lawan setelah beberapa kali diadu. Namun ayamnya tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya Cindelaras terdengar hingga telinga Raja Raden Putra. Raja langsung menyuruh bulu balangnya untuk mengundang Cindelaras datang ke istana. Cindelaras pun sampai di istana. "Paduka, hamba menghadapmu," kata Cindelaras dengan sopan. "Anak ini sangat tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan dari kalangan rakyat biasa," ujarnya dalam hati. Akhirnya diadulah ayam jantan milik Cindelaras melawan ayam jantan milik raja. Namun, raja mengajukan satu syarat kepada Cindelaras. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya dan kepalanya dipancung. Namun, jika ia menang, Raja Raden Putra akan memberikan setengah kekayaannya. 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Cindelaras dapat mengalahkan ayam jantan milik raja. Penonton pun bersorak memberikan selamat kepada Cindelaras. "Baiklah, aku mengaku kalah. Akan kuserahkan setengah kekayaanku menjadi milikmu, Cindelaras." "Namun siapa kamu sebenarnya?" ujarnya sang raja. Cindelaras langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di dalam hutan. Atapnya terbuat dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra sangat terkejut mendengar suara kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanyanya dengan sangat heran dan penasaran. "Benar sekali Baginda, hamba Cindelaras, putra dari Permaisuri Baginda," jawabnya dengan tegas. Raden Putra langsung memanggil Patih. Patih pun langsung menceritakan kebenarannya. "Aku sudah melakukan kesalahan dan memberikan hukuman kepada permaisuri yang tidak bersalah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selir," ucapnya menyesal. Raja Raden Putra langsung memeluk Cindelaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Raden Putra, Patih, dan Hulu Balang langsung pergi ke hutan dan menjemput permaisuri. Akhirnya Raja Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras hidup bersama dan bahagia. Setelah Raden Putra meninggal, Cindelaraslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Nah, demikian sahabat kelas 4, dongeng tentang Cindelaras. Pesan moral dari dongeng Cindelaras adalah jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan buah dari sifat jahat itu di kemudian hari. Begitu juga jika kita melakukan sebaliknya, kita akan mendapatkan kebaikannya di kemudian hari. Jauhilah sifat suka berjudi karena hanya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, sahabat kelas 4, itu tadi videonya. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.